Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah saged sowan kali derek-derek anu kapan hari ada teman ke rumah ngobrol-ngobrol, kemudian di salah satu pembicaraan itu menjadikan kami sempat berpikir juga. Dia itu tanya gini, urip iku ya mosok ngene ae. Artinya kebiasaan dia pagi berangkat kerja, pulang kerja, terus sama anak keluarga, sama anak-anak, sama keluarga, terus kemudian paling sore entah jalan-jalan, cari makan, pulang tidur. Oh, iya. Besok pagi kerja lagi. Seperti itu sudah dilakukan puluhan tahun. 30, bagi yang umur 30 tahun, sudah Dia 40 tahun, keleresan sudah umur 50. 50 Jadi tahun. sudah 30 tahunan hidup seperti itu atau 25. Nah, terus dia itu sampai ya mungkin kejenuhan. Pasti, Oh, repiku masuk ngene. pastilah. Nah, kalau melihat dari seperti itu, sementara ketika yang kami ketahui di Al-Quran ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksud dan tujuan penciptaan jin dan manusia itu adalah untuk mengabdi. Menyembah. Iya. Nah, kalau dibilang begitu, lah bukankah saya kerja dan tanggung jawab keluarga ini ibadah? Nah, ini seperti apa? Ya. Makna dan tujuan penciptaan manusia hidup ini hakikatnya seperti apa sih? Ya, tidaklah kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku atau mengabdi kepadaku. Ini firman Allah. Arti menyembah adalah mendekat dan mendekat hingga bersifat yang didekati, yaitu Tuhannya Allah. Melakukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah, semua perbuatan Allah, pokoknya yang benar dan yang baik tanpa pamrih, alias ikhlas dalam arti sesungguhnya, itu perbuatan Allah. Nah, itu bagi siapapun atau hanya kelas-kelas khusus? Enggak. Karena yang dipahami teman saya tadi, Gus, jadi saya 5 waktu sholat sudah. Iya. Bahkan ikut kumpulan di kampung itu ada kumpulan tahlil yasin. Ya itu merasa sudah beribadah, sudah melakukan tugasnya, tapi sudah beribadah tapi belum berbuah ibadahnya. Ibadahnya belum berbuah. Ibadahnya belum berbuah. Buah ibadah adalah ubudiyah. Apa itu? Ubudiyah itu pengabdian murni. Namanya murni itu tanpa pamrih, tanpa maksud tujuan embel-embel tanpa pamrih, alias ikhlas. Murni ke siapa? Atau ya siapa lagi kalau bukan Allah, ke Tuhan semesta. Apa itu harus sholat? Ya bentuknya luas sekali, apa saja yang penting itu baik. Pokoknya semua kebaikan itu adalah ibadah. Ya, seperti tadi teman di profesinya sebagai seorang pegawai atau karyawan itu, mau pegawai, petani, mau bentuk apa ubudiyahnya di mana? Ya jangan ubudiyah dulu, ibadah dulu. Di ibadahnya ya mereka merasa ibadah. Ibadahnya ya sudah sholat, ikut pengajian, majelis ya yasin, tahlil, dan itu sudah merasa ibadah itu. Ya, ini yang harus dipahami. Termasuk kerja itu kan alasannya juga, saya ini kerja ini kan juga ibadah. Ya, memang. Setiap ibadah itu harus diniati. Jika tidak, ya ditolak, tidak diterima.
Karena innamal a'malu binniyat. Nah, perbuatan positif itu bernilai tidaknya ditentukan oleh niat. Iya. Niat itu di hati bareng dengan perbuatan awal berbuat. Nah, niatnya tidak boleh karena selain Allah. Kalau kerja gitu niatnya di mana kan? Jadi pas berangkat itu Iya, atau iya, gimana? pas berangkat. Jadi tiap hari saya niat kerja karena Allah begitu. Kalau orang awam sebaiknya begitu. Ya setelah sarapan pokoknya siap berangkat Iya, bekerja iya. itu. Karena pengertian orang awam ya disitulah keluar rumah menuju perusahaan atau menuju pasar atau menuju terminal bagaimana. Ya di situ niatnya di awal berangkat menuju tempat ia bekerja itu, aku berniat bekerja mencari uang halal atau mencari rizki halal karena Allah memerintahkan ini. Karena ini adalah perintah Allah. Menafkahi keluarga itu. Iya. Dan bekerja mencari nafkah itu, mencari thalabul halal itu karena diperintah Allah. Karena Allah itu karena diperintah Allah. Nah, berarti kalau walaupun sudah benar di prakteknya dan seterusnya, nggak ada maksud niat apa itu ketika berangkat kerja itu nggak bernilai ibadah. Enggak. Sama aja sholat, sama gerakannya diawali takbiratul ihram. Bentuk secara zahirnya diakhiri salam. Tapi waktu takbiratul ihram nggak pakai niat. Yes, pokoknya perlu suama. Tapi dari sisi fikih saja ditolak. Loh, berarti selama ini kita yang kerja terus nggak ada niatan gitu, nggak bernilai ibadah. Ya iya. Nah, kalau niat niati saya terus di pengamalane pomo niat ingsun golek utangan krono apa ngoten napa? Enggak apa-apa. Karena golek utangan itu tidak dilarang. Dengan syarat ono sing jagane nyaure Jelas, jelas. gitu ya, terus tadi Itu bukan boleh utangan itu bukan perbuatan yang haram selama ono jagane lah. Nah, mboten enten ya. Makane Itu boleh utangan iki jenenge. jagane nggih dol jagane pun. Lah iya. ngerampok ngono ya berarti. Berarti nek ono jagane itu niat ingsun Ngemplang, niat ingsun nipu. yang saya ngemplang. Itu polesan ae golek utangan itu. Kepepet soalnya niku kebutuhan. Iya, masih lebih baik walaupun itu tidak baik, tapi lebih baik minta daripada menipu. Loh, kayak begitu itu tadi guys, dan ngapunten cara dia keluar dalam rangka cari utangan. Nah, di sini lah kehidupan ini masa seperti itu aja. Maka makna dari firman Allah tadi itu tahap awal menurut orang awam adalah arti liya'budun adalah agar mereka bangsa manusia dan jin, bangsa jin dan manusia itu selama hidup di dunia aku ciptakan itu agar menyembahku atau agar beribadah kepadaku. Ini masih pemahaman awam. Jadi misalkan ini di pemahaman awal, oh saya sudah punya toko, kemudian cukuplah ini untuk anak keluarga, sudah saya tinggal ke masjid, iktikaf, ngaji, itu boleh Gus kalau gitu? Boleh selama Karena mungkin bermaksud untuk karena agama Allah memerintahkan hanya untuk beribadah, akhirnya dia ya di tanggung jawab keluarga sudah ada jagane itu toko tadi itu, tapi dia tidak kemudian padahal masih muda tidak kerja tapi ya mengamalkan itu tadi. Oh ya, ini gimana ini? Harus ngajeni ibadah itu ada dua macam secara kelompok besar. Ada ibadah yang hubungannya hablun minallah, ada hablun minal khalqi.
hubungannya dengan sesama makhluk ciptaan Allah. Nah, kalau ke masjid apa itu ibadah hablun minallah. Nggak boleh itu toh, ya harus ibadah hablun minan nas. Hablun minan nas pertama adalah hubungan kita dengan kedua orang tua. Harus sangat baik dan nggak boleh puas. Diperbaiki lagi dan terus sampai mati. Kemudian setelah hubungan kita dengan kedua orang tua adalah dengan keluarga yang kita tanggung, istri dan anak, karena ini amanat. Kemudian setelah itu tetangga terdekat, kanan kiri, ngarep pas mburi. Setelah itu saudara kandung kita, saudara kandung ambek tonggo menangan tonggo. Nah kalau diurut begitu terus. Semuanya harus soleh. Status kita ini banyak. Kalau kaitannya dengan hubungan kita dengan Tuhan kita, Allah, kita ini hamba. Kalau status kita kepada kedua orang tua, kita ini anak. Dua anak ya, kita ini bapak. Dua bojo, kita ini suami. Itu bermasyarakat, pasti dua tonggo. Kita ini tetangga, RT, rukun tetangga, kudu rukun ambek tetangga. Untuk satu wilayah terkecil adalah setelah rumah tangga adalah rukun tetangga. Ini Pak RT. Ya, kita nek anggota ya kudu taat nang ketua, Pak RT. Bapak kerukunan tetangga. Dan lain sebagainya dan seterusnya, ini semua adalah ibadah yang harus, namanya ibadah itu harus dielmoni, karena Allah tidak mau disembah ngawur. Gusti Allah gak arep gak gelem disembah gak nggawe ilmune Allah, gak arep gak arep. Kami dulu nggak ada prinsip bayang bayang kerja penting kan nyalai tonggo kanan kiri. Nah, itu yang pun cukup. yang banyak terjadi seperti itu loh. Di masyarakat yang di perumahan itu kan gitu. Masalah itu kayak kulo ambak gampangannya. Ya. Kalau memang benar-benar begitu menurut Allah dan Rasulnya, dibilang cukup ya cukup. Tapi tahu dari mana? Kalau tidak ditanyakan kepada ahlinya, gak oleh biji dewe. Wis golek rezeki sakodare, pokoknya cukup gawe keluarga wis terus gak nyalai sopo-sopo jeru ini. Simple tapi ya jeru lah, luas lah ini. Kalau begitu beneran menurut Allah dan Rasulnya itu sudah bagus itu. Tapi kita tahu dari mana? Ini maksudnya menurut Allah dan Rasulnya itu yang menilai adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Gak oleh dibiji dewe. Gak oleh ngene. Aku gak tahu nyalai sapa-sapa aku. Iku biji dewe. Kulo cuek kalau tetangga. Mulai tonggo ngomong apa kulo cuek ngono mangan kacang tonggo ae lah. ya. Enggak ada prinsip ngoten teguh. Enggak mau tahu lah. Enggak boleh. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk peduli. Namanya peduli itu ya enggak cuek.